Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam kelas pemuridan walaupun dalam online. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara juga dengan rasa haus kerinduan yang luar biasa, kebenaran-kebenaran firman ini nanti juga akan menjadi satu pengertian yang baru bagi kita, bahkan firman itu menjadi satu hal yang bisa mengubah dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari kita mengalami upgrade dalam Tuhan ya, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Oke Bapak Saudara, tema yang kita bahas masih melanjutkan tema yang kita bahas pada hari Rabu kemarin ya, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Nah, Bapak Saudara, karena saya lihat malam hari ini ada beberapa orang yang baru, ya, jadi saya mau coba untuk review dengan cepat, ya, apa yang pernah kita pelajari di pertama, ya, tentang dosa dan pertobatan. Saudara, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu khususnya manusia ini, sebenarnya sudah ada peristiwa-peristiwa yang jauh lebih dulu terjadi sebelum manusia itu dibuat, ya. Bagaimana Allah Bapa ada sebagaimana Dia ada, dan juga bagaimana kejadian daripada Tuhan Yesus akhirnya disebut firman ataupun disebut anaknya Bapa, itu bagaimana? Itu ada pelajarannya. Nah, saya harap Bapak Saudara yang masih bergabung malam hari ini kalau pengen mengetahui lebih detailnya, silahkan untuk mengejar ketinggalannya dengan nonton YouTube-nya. Ya, belajar dengan YouTube yang ada, dan nanti bisa minta linknya kepada kami, supaya saya bagikan. Intinya begini, saudara. Ya. Jadi Allah Bapa ada sebagaimana ada, lalu satu kali Allah Bapa itu berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Ya, siapa yang dimaksud itu? Bukan malaikat. Memang betul, semua yang diciptakan oleh Allah itu anaknya Allah. Tapi khusus tentang anak yang ini, ya, Alkitab juga memberikan istilah. Allah Bapa itu anaknya cuma satu. Ya. Disebut anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia. Siapa yang dimaksud itu? Semua pasti percaya ya. Yang dimaksud tentang anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa penuh dengan kasih karunia itu mengacu menunjuk kepada satu pribadi namanya Yesus. Nah, Yesus itu dulu waktu di alam roh sebelum jadi manusia lahir dari Maria, di alam roh dulu namanya Firman. Sehingga kalau Anda membaca Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Bapa, ya, dan Firman itu adalah keluarganya Bapa, ya, keluarga Elohim. Nah, saudara, lalu saudara, karena ada satu makhluk yang pernah kudeta, lalu dilempar ke bumi. Nah, disinilah Allah Bapa punya satu rencana baru. Menciptakan satu makhluk yang serupa dengan gambarnya, diberi otoritas yang luar biasa, potensi yang luar biasa, lalu ditaruh di bumi. Dengan tujuan apa? Untuk mempengaruhi ya makhluk yang telah jatuh itu kalau boleh bertobat dan balik kepada bapaknya. Tapi saudara, faktanya bukan manusia yang mempengaruhi iblis, tapi justru manusia dipengaruhi oleh si iblis itu. Nah, dari situlah saudara, akhirnya awalnya dosa itu mulai merajalela di bumi. Yang pertama dibawa oleh Lucifer, yang kedua Lucifer transfer kepada manusia, sehingga keturunan manusia itu sekarang disebut manusia berdosa. Nah, ya, itu kurang lebih ya ringkasannya seperti itu. Nah, sekarang malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang dosa itu sendiri, ya. Apa itu dosa? Jadi dosa itu bisa didefinisikan, ya. Ada namanya definisi dosa. Menurut Alkitab, apakah definisi dari dosa itu? Saya tidak mengambil dari pendapat manusia. Ya, menurut Alkitab, apakah definisi dari
dosa itu? Kita lihat satu ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, saudara, jadi dosa itu adalah pelanggaran. Melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, lalu menjadi berdosa. Ya. Nah, manusia berdosa karena apa? Karena melanggar. Apa yang dilakukan oleh manusia? Dilarang makan, dilarang menyentuh, dilarang meraba, malah makan itu buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Pelanggaran, ya, pelanggaran. Karena manusia melanggar, maka dinyatakan statusnya sebagai makhluk berdosa. Nah, dulu Lucifer sama. Ya. Dia melanggar aturan yang di surga. Sehingga dinyatakan juga sebagai malaikat yang berdosa. Dilempar ke bumi. Lalu dia tularkan kepada manusia ide gagasannya itu. Ya. Sehingga manusia juga menjadi orang yang berdosa. Nah, saudara, satu kali ya, ada orang jauh-jauh ya, dari Pekanbaru, ya, dia pas datang ke Jakarta, dia telepon saya, Pak Gideon, bisa ada waktu enggak? Boleh enggak kita janjian ketemuan? Enaknya di mana ya? Lalu saya tanya, Bapak ada di mana? Oh ya, saya dari Pekanbaru, sekarang lagi sedang belanja di Mangga 2. Ya, nah saudara, nah sekarang sekaligus Pak ya, sampai selesai saya belanja kira-kira siang gitu, kita bisa ketemuan di mana? Lalu saya ambil jalan tengahnya, udahlah kita ketemu di CL, Citraland ya, dari saya nggak terlalu jauh, dia juga nggak terlalu jauh, betul. Akhirnya kami ketemu ya di lobi hotel Citraland itu sambil ngopi di sana, kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah, ketika kami setelah sedang ngopi, ngobrol-ngobrol, ya tanya keadaannya ini dan itu, lalu saya tanya, ya ada apa, pengen ketemu dengan saya. Lalu dia bilang, Pak, saya itu sering mendengar, melihat ya pengajaran yang bawakan, ya walaupun dengan melihat rekaman YouTube Bapak. Oh gitu, ya. Oke, karena di situ ada nomor saya juga, akhirnya dia tahu dia nomor saya. Oke, apa yang bisa kami bantu? Saya bilang, gini Pak, ya, saya ini mau tanya, ya, apakah ya saya ini berdosa atau enggak ya? Saya ini berdosa atau enggak ya? Saya langsung bingung ya, ini keturunan siapa? dia kok bingung ya, dia bilang gini, saya ini berdosa atau enggak Pak? Ya, gini aja lah ya, secara umum manusia itu semuanya keturunan orang berdosa karena kita keturunan Adam, betul? Betul. Tapi saya mau tanya secara spesifik, kenapa Anda tanya ya? Itu pasti ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, ya, sehingga kamu bingung, ya, sehingga tanya, apakah saya ini berdosa atau enggak? Lalu dia cerita, Pak, ya, saya enggak ceritakan kasusnya. Tapi paling tidak ini ya dia punya ada satu kasus keluarga, lalu ada kasus juga dalam bisnisnya dan sebagainya. Lalu ya ketika saya mendengar semua apa yang dipaparkan, ya apa yang dialami oleh orang itu, lalu saya menyimpulkan sebenarnya orang ini banyak melanggar firman. Lalu saya munculkan beberapa ayat, ya. Coba baca ayat ini. Coba baca ayat ini. Coba baca ayat ini. Dia baca. Ya. Nah, hidup kita itu harusnya, ya, kata firman, kata Alkitab, bahwa firman itu seperti cermin. Ketika kita mengaca, ya, kira-kira sinkron nggak? Sama nggak? Jangan sampai ini yang di luar sama di dalam cermin itu berbeda. Kalau berbeda artinya miss di sini ini. Nah, sekarang kita lihat, cocok nggak hidupmu? Apa yang kau lakukan itu dengan firman yang saya suruh Anda baca itu?
Dia bilang, ya enggak Pak. Kalau enggak artinya Anda enggak melakukan firman, betul? Kalau enggak melakukan firman artinya melanggar firman. Kalau melanggar firman dosa enggak? Saya kasih ayat tadi itu. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Saya sebenarnya yakin dia sudah tahu ayat itu, betul? Tapi kenapa dia tanya pada saya? Nah, saudara, banyak orang, tadi malam sudah saya jelaskan juga ya. Banyak orang tuh kadang-kadang cari hamba Tuhan, bukan pengen mengetahui kebenaran, tapi cari pembenaran. Semoga Pak Gideon nanti bilang, oh enggak apa-apa, ya toh, itu kan dosa putih, enggak masalah, gitu loh. Bohong-bohong dikit, ya enggak masalah, gitu loh. Tapi setelah saya amprokin dengan firman seperti itu, ya, nah akhirnya dia memutuskan atau menyimpulkan sendiri, dia berdosa enggak? Yang ngomong berdosa atau enggak bukan saya. Ketika saya kasih ayat itu, dia bilang dia melanggar. Kalau melanggar namanya dosa. Oh gitu ya Pak. Nah, jauh-jauh sudah dari Pekanbaru ketemu dengan saya hanya mau nanya dosa atau enggak. Nah, jangan sampai ini terjadi dengan Bapak Ibu Saudara ya. Nanti Pak Joel jauh-jauh ya datang pas saya, Pak Gideon mau ketemu ya. Lalu dia mau nanya, Pak saya dosa atau enggak? Padahal udah tahu ada ayat yang begitu yang enggak dilakukan. Artinya sudah berdosa. Amin. Jadi yang pertama Saudara, definisi dari dosa adalah melanggar hukum Allah. Yang kedua Saudara, definisi dari dosa. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bimbang, ya, bimbang. Kenapa orang bimbang? Ya kayak tadi itu. Dia nggak punya dasar, landasan firman. Sehingga ada ketakutan. Ini salah atau benar ya? Nah, kebimbangan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pastikan Bapak Saudara, apapun yang engkau lakukan harus disertai dengan iman. Tanpa iman, seseorang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu definisinya dari dosa. Nah, kita kembali kepada ceritanya Adam dan Hawa. Setelah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi berikutnya? Setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, apakah yang terjadi? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dulu saya nggak terlalu mengerti bagaimana kok dibilang seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Tapi ketika saya mulai membahas tentang peperangan rohani, perlengkapan senjata rohani, ya, di situ kita lihat ya, musuh kita si iblis itu, ya, dia adalah penguasa di udara. Udara ada di mana? Ada di atas kita semuanya. Tuh. Di Eropa ada udara enggak? Di kutub utara ada udara enggak? Di Jakarta ada udara enggak? Ada. Kalau dibilang dia penguasa di udara, artinya di mana ada udara, disitulah saudara, kerajaan daripada kegelapan itu sudah dibangun di situ. Gak heran, penulis atau Rasul Yohanes ini mengatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, nah saudara. Jadi mau nggak mau, pengaruh
dampak daripada orang yang tinggal di dunia ini, kalau meleng sedikit, apa yang dipikirkan? Jahat. Betul? Ngelamun sedikit itu. Nanti jahat. Kenapa? Sudah ada yang berdiri di ambang pintu yang siap untuk intervensi kapan saja. Ya. Ada celah sedikit aja, kuasa jahat itu akan masuk, saudara. Banyak orang kadang-kadang ya sampai akhirnya mereka jatuh bangun ke dalam dosa atau perbuatan jahat hanya karena membuka sedikit ya, karena kecewa, karena marah gitu ya. Itu bukan pintu sebenarnya. Itu jendela saja. Tapi kalau coba saudara, Anda di rumah gitu, Anda buka jendela Anda. Anginnya masuk nggak? Masuk. Anda nggak buka pintu, Anda nggak mempersilahkan, silakan roh jahat masuk. Enggak. Tapi ketika engkau membiarkan, engkau marah, engkau tetap kecewa, apa yang terjadi? Kejahatan demi kejahatan akan bertambah. Dari hal-hal yang kelihatannya, ya kecewa kan nggak apa-apa. Coba bilang kecewa nggak apa-apa. Ya, kecewa itu rugi besar. Kecewa itu menjadi alasan untuk roh-roh jahat itu bisa intervensi. Ketika Anda kecewa, nanti akan muncul pikiran yang macam-macam, bukan? Nah, inilah saudara yang dibilang bahwa dunia ini sudah berada di dalam kuasa si jahat. Dia punya otoritas atas dunia ini untuk apa? Untuk menjadikan semua manusia itu kalau boleh jadi jahat semuanya. Ya, jadi jahat semuanya. Nah, itulah kondisinya. Jadi ada kesempatan kapan saja manusia atau makhluk-makhluk itu bisa menjadi jahat. Karena dunianya sudah ada di bawah kuasa si jahat. Nah, apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang berikutnya? Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, jadi karena dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Ketika dia jatuh dalam dosa, yang pertama apa? Dampak dari kehilangan kemuliaan Allah itu. Dia merasa dirinya telanjang. Dia merasa tertelanjang, betul? Sebelumnya Adam itu pakai baju enggak? Sebelum jatuh dalam dosa. Enggak pakai baju juga, saudara. Yalah. Tapi kenapa setelah makan itu dia menyadari bahwa dirinya telanjang? Dengan cepat-cepat dia menyemat daun pohon ara, bikin saudara ya baju dari daun pohon ara itu untuk menutupi ketelanjangannya itu. Bertahun-tahun sebelum jatuh dalam dosa. Nggak merasa malu, nggak merasa telanjang, betul? Coba saudara, kalau ada orang mencuri, ya toh, korupsi, lalu ketangkep, malu nggak? Malu, betul? Itulah yang dirasakan oleh Adam. Sebelumnya Adam itu nggak ngerti tentang apa itu malu, nggak ngerti. Kenapa? Ketika menjadi makhluk yang mulia, semua apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, semuanya baik, mulia, betul? Tapi ketika dia sudah jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Nah, sekarang kalau Anda melihat orang lain kadang-kadang, apa yang Anda perhatikan dari orang itu? Ah, itu orang kayaknya bawel tuh. Gitu? Jarang orang yang memuji orang lain gitu ya. Curiga gitu ya. Selalu seperti itulah. Gitu. Itulah gambaran saudara, orang-orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Nggak pernah berpikir bahwa yang di depannya itu adalah ciptaan Allah, di dalam dirinya ada roh Allah, betul? Itu
nanti akan muncul ketika Anda sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, cara memandangmu akan berbeda. Betul? Cara penilaianmu bukan berdasarkan penilaian manusia. Seperti Allah berpikir, seperti Allah berpikir juga. Amin. Nah, cara penilaiannya seperti itu. Seperti Allah memandang orang itu, Anda memandang orang itu juga. Satu kali saudara, ya, Roh Kudus menegur saya. Ya, ketika saya mulai berpikir tentang seseorang kayaknya itu jahat dan luar biasa. Ya, orang itu nggak baik gini dan sebagainya. Lalu Roh Kudus bilang, kenapa kamu berpikir seperti itu? Di dalam diri manusia itu ada roh Allah. Walaupun mungkin ya presentasenya itu mungkin tinggal 0, berapa. Tapi benihnya masih ada. Karena manusia itu dari Allah, betul? Yang menciptakan adalah Allah. Dalam kitab Amsal dikatakan, terkutuklah orang yang menghina sesamanya. Ya, kenapa? Semua manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang menghina manusia, menghina penciptanya. Amin. Nah, pikiran itu kadang-kadang hilang. Kenapa? Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Paulus bilang, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia. Betul? Nah, mulai berpikir seperti itu. Walaupun faktanya, orang yang di depan Anda itu sangat-sangat begitu menjengkelkan Anda. Tapi mulai berpikir, orang ini orang baik. Karena apa? Tuhan akan mengubah orang itu menjadi sangat baik, bahkan menjadi sama seperti Yesus. Amin. Kalau semua orang bisa berpikir seperti itu, saudara, saya yakin, ya, dunia ini damainya luar biasa. Amin. Tapi karena satu sama lain saling menyalahkan, saling curiga, akhirnya apa? Terjadi banyak kekacauan dan percekcokan. Amin. Nah, saudara, akibat dampak dari dosa itu berlanjut. Dari Adam, Hawa punya 2 anak, namanya Kain dan Habil. Nah, akhirnya, saudara, Kain membunuh Habil. Di sini, saudara, Tuhan memberitahu Kain, ya. Cari. Nah, Tuhan memberitahu Kain bahwa bila seseorang tidak berbuat baik, maka Kejadian 4 ayat yang ke-7, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau, tetapi orang itu harus berkuasa atasnya. Ya, jadi Tuhan memperingatkan Kain sebenarnya sebelum membunuh adiknya Habil. Yang pertama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Dan ia sangat menggoda engkau. Kalau namanya dosa, ya, kalau enggak menggoda, enggak menarik, itu bukan dosa. Belum pernah ada ceritanya ya, seorang direktur atau manajer gitu, dia jatuh dalam perselingkuhan dengan nenek-nenek. Enggak ya? Pasti dengan apa? Gitu ya. Dengan nona yang masih muda ya, yang bajunya belum setengah jadi gitu ya. Nah, belum selesai dijahit udah dibawa kabur gitu ya. Sehingga beliau pakai you can see ya, sehingga manajer bilang I can see gitu ya. Nah, menarik sekali gitu. Dosa itu sangat menarik. Amsal bilang air curian itu manis, amin. Ya. Nah, kenapa dosa itu menarik? Kalau nggak menarik, nggak menggoda. Ya. Jangan salahkan yang menarik. Walaupun sangat menarik, kalau itu dosa, ya tetap Anda harus bisa bilang, no, tidak, amin. Nah, jadi kita lihat sekarang, dosa itu sangat menggoda. Hawa jatuh karena digoda.
Kain, ya, dia tergoda juga, betul ya? Tergodanya apa? Untuk memuaskan, ya, hatinya, karena dia jengkel. Kenapa persembahanku nggak diterima? Sedang persembahan Habil diterima. Nah, untuk melampiaskan itu, dia bunuh itu. Sangat menggoda sekali. Tapi Tuhan bilang, orang itu harus berkuasa atasnya. Engkau harus bisa mengatasi segala bentuk atau jenis godaan itu. Amin. Nah, kalau kita menyadari tiap hari, sebenarnya walaupun sangat menggoda sekalipun, harusnya kita bisa ya tidak tergoda karena apa? Orang itu harus berkuasa atasnya. Oke, selanjutnya. Akibatnya sekarang, ya. Itu tadi alasan-alasannya. Sekarang akibat dari dosa itu apa? Akibat dosa, manusia maka kutuk ditimpakan kepada ular, kepada Hawa, kepada tanah, dan kepada Adam. Nah, kita baca ya, Kejadian pasal 3 ayat 14 ya, sampai ayat yang ke-19. Nanti baca seluruhnya. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-14 ya. Kutuk atas ular adalah dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa ditanya, apakah engkau sudah makan buah dari pohon yang aku larang itu? Langsung manusia menuduh ya kepada ular. Ular. Ya. Nah, akhirnya mereka semuanya mendapatkan sanksi. Pertama, ular. Tuhan Allah berkata kepada ular, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kenapa Tuhan bilang dengan perutmu engkau akan menjalar? Jadi mungkin dulu ular itu jalannya bukan dengan perutnya gitu enggak, ya, bukan melata gitu enggak. Dulu mungkin jalannya berdiri gitu, ya, atau pakai kaki. Dulu saya agak sedikit bingung kenapa di pasar itu kok ada orang jualan makanan namanya kaki naga. Itu daging gitu ya, di kepal-kepal gitu lalu ditusuk gitu, ada tusuknya kayak sate gitu ya. Cuman tusuknya itu enggak panjang, cuman pendek gitu. Dinamain kaki naga. Ya. Kok ada kakinya? Ya. Nah, saudara, mungkin dulu ular itu punya kaki. Ya. Juga berjalan tuh pakai kaki itu. Sekarang kan pakai perut seperti itu. Itu karena dikutuk. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Dan yang kedua, kutuk atas ular. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, dulu kita sekolah ya. Dalam sekolah ya biologi, dulu kita diajar tentang makanan-makanan daripada binatang-binatang ya. Nah, ayam, burung, makannya beras atau jagung gitu ya. Nah, kalau ular itu makan apa? Makan tikus, ya? Makan binatang-binatang kecil begitu ya. Nah, sekarang ular semakin besar sudah. Ya. Ditemukan ular sudah yang sedang kekenyangan ya. Ketika dibelah perutnya, ternyata di dalamnya ada anak sapi gitu. Ada orang hilang dicari, ternyata ada di dalam perut ular, ya, di hutan. Saudara, ular nggak pernah makan debu, betul ya? Tapi kenapa Tuhan bilang, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, ya, seumur hidupmu. Ini bentuk satu nubuatan. Kita tahu, manusia itu dulu dibuat dari debu tanah. Amin. Jadi antara ular dan manusia itu, sekarang manusia itu terancam. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Iblis itu selalu menyerang, memangsa
manusia, bukan makan debu. Ya. Tapi terjadi permusuhan, ya, selalu mengancam manusia. Nah, yang kedua, Saudara, kutuk atas Hawa. Ya. Kutuk atas Hawa banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Saudara kalau ular cuma 2 tadi ya? Kok Hawa itu ada 5? Karena Hawa itu adalah pelakunya. Ya. Dia yang transaksi. Dia yang digoda lalu memutuskannya, lalu menyesatkan suaminya. Ya. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Hawa. Ya. Sehingga Tuhan Allah memberikan 5 kutuk atas Hawa. Perhatikan ya, Hawa ini mewakili perempuan. Pertama, Saudara, Anda bisa membaca ayat 15. Tuhan bilang, terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Jadi namanya perempuan itu paling menjadi sasaran empuk, ya, bagi si iblis. Ya, banyak perempuan-perempuan stres. Ya, nah, ngenes dan sebagainya itu. Kenapa? Nah, itu sebenarnya sedang diguyeng-guyeng sama si iblis itu tadi itu. Ya, keturunan perempuan dan keturunan ular itu ada permusuhan. Lalu yang kedua, Saudara, kutuk atas perempuan. Ayat yang ke-16. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Nah, saya belum pernah mendengar atau melihat ada orang melahirkan, ya, kecuali sesar itu karena dibius, ya, yang lahir normal gitu. Ketika melahirkan gitu, siap melahirkan gitu. Lalu bilang, wah, ketawa gitu. Ada nggak? Siapa yang pernah? Bu Nastiti punya anak berapa? 2 atau 3? 3 ya? Dulu waktu melahirkan gimana? Wah, Saudara. Ya, jangan pernah deket-deket dengan orang yang mau sedang melahirkan, ya. Wah, kadang-kadang jadi sasaran pun dijambah, dicakar. Wah, gitu ya. Nah, kesakitan. Kenapa orang melahirkan begitu sakit, Saudara? Ternyata ini kutuk, Saudara. Jadi kutuk, ya, saat melahirkan anak sakit, ya. Nah, kalau itu kutuk sebenarnya kan bisa diatasi, betul? Dan kuk itu dilepaskan oleh urapan, ya. Kutuk. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, kutuk itu bisa dibatalkan atau dipatahkan sehingga tidak Anda alami dan tidak terjadi atas hidup Anda. Ya. Banyak masalah, Saudara, terjadi atas orang-orang, ya, ibu-ibu, ujungnya perempuan yang melahirkan. Satu kali, ya, saya punya pengalaman, tapi bukan saya yang melahirkan, ya, istri saya melahirkan. Nah, awalnya, ya, itu anak saya itu lahir tanggal 24 Desember. Tanggal 23, ya, itu ada acara Natal, ya, dari kelompok kami. Nah, ternyata istri saya mules, ya, karena udah waktunya mau melahirkan. Akhirnya saya bawa rumah sakit, ya, di Harapan Kita. Nah, acara itu dibikin di sebelahnya di Gedung Gapura Mas. Itu sore itu saya bawa sana. Nah, itu baru pembukaan 2 gitu, ya. Nah, terus saya buka acara dulu. Karena kami mengundang waktu itu Sydney, ya, sama Alfi, ya, anak-anak dari GPCC itu kita undang untuk isi acara situ. Jadi saya cuma buka acara, mereka yang melanjutkan ujiannya, lalu yang khotbah waktu itu Bu Dorcas Daud, nggak salah. Nah, setelah buka acara, karena istri saya di rumah sakit, saya tinggal nyebrang aja nih, balik lagi ke sana, lihatin gitu, ya, balik lagi ke sana, jadi bolak-balik gitu kan macam. Sampai selesai acara jam kira-kira 9:30. Ya, itu pembukaan nggak bertambah terus. Ya,
sampai ditawarkan induksi ini dan sebagainya. Pokoknya sampai lama lah gitu. Selesai acara itu tim ya kurang lebih banyak tuh, hampir 60 orang kali ya timnya waktu itu. Pada datang nengok. Mereka bergantian masuk itu doain. Tapi nggak tambah lagi tuh, tetap aja kalau begitu. Sampai akhirnya tengah malam ya, ada telepon ya, itu maminya Alfi Raja Guguk, Bu Yanti itu telepon. Saya panggil dia mami. Ya, Gideon, mami tadi doa. Ya, ini ada kutuk. Kutuk apa ya? Ya, yang buat dia susah melahirkan. Ya, akhirnya kita cari tahu, ya doa itu. Ternyata kutuknya adalah kutuk sumpah serapah. Ya, jadi dulu ada pernah terjadi selek antara istri saya dengan maminya. Maminya itu sempat bilang gini, kalau kamu bandel begini, nanti rasain tuh betapa susahnya melahirkan tuh. Ya, itu omongan dari maminya. Ya, mungkin cuma pelampiasan ya. Tapi perkataan itu bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat. Apalagi perkataan orang tua kepada anaknya. Dan itu berlalu begitu aja. Terjadi di situ. Ketika berdoa, Tuhan nyatakan itu. Besok paginya langsung kita telepon karena maminya istri saya itu di Tanjung Pinang, ya. Lalu kita telepon, ya. Lalu di doa rekonsiliasi, diminta maaf ini dan itu. Setelah amin, itu pembukaan langsung cepat. Langsung buka 9. Wah, dengan cepat, ya. Nah, dulu pengennya yang menangani itu dokter yang terkenal, nggak taunya akhirnya yang nangani dokter jaga. Ya karena apa? Ya kita dengan apa adanya seperti itu. Nah, ya sampai itu kurang lebih ya memakan waktu berapa jam ya? Lebih daripada 16 jam lah kita lebih gitu. Kayak kenapa begitu susah dan sebagainya. Nah, setelah saya ya ngalami seperti ini, saya pakai untuk kesaksian kalau saya khotbah. Setekali ada orang telepon, Pak, anak saya, kata dokter anaknya sungsang nih. Ya, ini gimana Pak? Terus saya bilang, ya gimana ya? Kenapa Anda telepon saya? Saya terinspirasi, Bapak kan pernah ngalami. Biasanya kalau ngalami begitu, urapannya kenceng Pak di bagian ini. Loh, oh gitu. Kalau imanmu yang begitu, yuk kita berdoa. Saya bilang gitu ya. Akhirnya Bu pegang perutnya anak ibu. Ya, lalu saya doa dari telepon itu, saya bilang, ya, bayi, ya, sekarang muter 180 derajat. Ya. Dicek dokter, dokternya kaget. Loh, kepalanya sudah di bawah. Dengan cepatnya dan sebagainya. Ya, dan saya patahkan juga kutuk kesakitan dalam melahirkan. Ya, ketika dia merasa mules gitu segala macam. Ya, tahu dia kaget. Kok udah ada yang nangis? Wer gitu ya. Enggak rasa sakit katanya. Kayaknya orang yang rasa kayak orang mau buang air gitu loh. Gitu loh, langsung keluar loh. Nah, dari sini sudah itu luar biasa. Bukan berarti nanti kalau yang melahirkan langsung buru-buru telepon Pak Gideon gitu. Ini bukan bisa. Ya, tapi ini ibu ini kok terinspirasi seperti itu karena dia pernah dengar kayak khotbah, saya ngalami seperti itu. Ternyata sudah kutuk ini bisa dipatahkan sudah. Ya, mau nggak mau semua perempuan kalau melahirkan pasti sakit. Kenapa? Ini kutuknya bilang, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, kutuk atas perempuan apa? Nah, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Nah, kalau orang mengandung itu repot banget ya. Perempuan-perempuan dulu kan sangat-sangat sekali menjaga badannya supaya langsing, betul ya? Ya. Tapi ketika sudah melahirkan, sedang mengandung, apa yang terjadi? Badannya mulai berubah, kemana-mana bawa drum band. Jalannya biasanya lincah, sekarang harus hati-hati, gitu ya. Gitu ya.
Belum kalau wah, itu anak ngidem segala macam itu ya. Udah tahu kalau perempuan ngidem itu, katanya anaknya di sini pengen mangga, padahal nggak musim mangga tuh ya. Yang dipengenin tuh pasti yang nggak sedang musim tuh ya. Itu bikin susah. Yang susah siapa? Suaminya. Gitu. Jadi kalau menghadapi orang ngidem itu saya kadang-kadang curiga sedikit. Ini balas dendam atau memang ngidem? Rasain lu suamiku, gua kerjain loh. Aku cari durian padahal lagi gak musim durian. Wah bingung gitu. Ya. Gitu. Ngidem. Gitu. Itu susah apa? Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Gitu. Repotnya luar biasa ketika orang mengandung begitu. Nggak heran kadang-kadang orang tua itu kalau marah sama anaknya gitu ya. Kalau kamu jadinya kayak begini ya, dulu ini kayaknya nggak rela gitu ya. Itu kandungan itu dulu dipakai untuk nginep selama 9 bulan 10 hari itu. Tak cites. Gitu ya. Ya, gitu ya. Kenapa? Dia merasakan begitu repotnya ketika membawa dia kemana-mana itu loh. Ya. Nah, sekarang yang kelima, saudara. Apa yang terjadi? Kutuk atas Hawa. Nah. Suamimu, yang keempat dulu ya. Engkau akan birahi kepada suamimu, dan suamimu, langsung kelima ya, akan berkuasa atasmu. Ya. Nah, jadi perempuan itu, saudara ya, itu orang di dunia ya, kalau punya suami orang dunia kadang-kadang dia ditindasnya luar biasa. Tapi dia jadi bucin gitu loh. Ngimpleng sampai gitu dan sebagainya. Itu sebenarnya kutuk. Ya. Kutuk yang terjadi atas perempuan-perempuan itu. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, sebenarnya bisa didoain. Bisa dilepaskan. Kalau Anda ngalami, silahkan datang ke bengkel rohani ya. Nanti kami akan doakan Anda. Supaya kutuk perempuan-perempuan ini nggak terjadi atas hidup Anda berlarut-larut. Amin. Nah, saudara, yang ketiga yaitu kutuk atas tanah dan Adam. Ya, adalah semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, saudara, bagian yang ketiga ini, yang dikutuk sebenarnya bukan Adam. Yang dikutuk adalah tanah. Adam ini kena imbasnya, kena dampaknya saja. Yang dikutuk tanahnya. Terkutuklah tanah. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan baginya, sehingga berdampak kepada manusianya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dulu bumi itu mengeluarkan hasilnya dengan sendirinya. Kalau Allah pengen ada pohon durian tumbuh situ, maka muncullah pohon durian. Manusia nggak perlu menanam. Itu ditumbuhkan, dimunculkan oleh Allah saja. Manusia tinggal menikmati, merawatnya saja, tapi nggak menanam, saudara. Ya, nggak menanam. Nah, tapi saudara, ketika tanah itu dikutuk, yang tumbuh bukan tumbuhan yang bermanfaat, tapi semak rumput duri atau semak duri. Ya, lah manusia butuh makan dari tanah itu. Apa yang tumbuh sekarang nggak tumbuh. Sekarang manusia harus berupaya untuk mengerjakan tanah dengan cara apa? Dicangkul, tuh ya. Tanahnya sedikit dipaksa, digebukin pakai cangkul. Keluarin buah enggak? Keluarin hasil enggak? Itu kalau bisa ngomong sudah, ketika Pak Tani itu mencangkul tuh bunyinya gitu ya. Keluarin hasil enggak? Keluarin buah enggak? Gitu ya. Harapannya sih, ya, dia mencangkul semuanya itu supaya tanahnya subur, supaya ada buah yang dihasilkan dengan berpeluh, mencari rezekimu. Sampai hari ini, saudara,
Semua orang yang mencari rezeki itu pasti keluar keringat. Betul? Nah, memang yang paling banyak itu adalah para petani. Karena harus menggunakan ototnya. Anak-anaknya Pak Tani nggak mau hidup seperti bapaknya. Makanya dia sekolah tinggi-tinggi. Jadi insinyur, ya, jadi sarjana, ini dan itu. Lalu kerja di kantor. Ketika dia kerja di kantor, di ruangan ber-AC, keringetan nggak? Keringetan nggak? Keringetan juga. Yang keringetan bukan badannya. Ketika dia ngerjain ya satu program ini dan itu, dia mulai mikir ya. Kalau Pak Tani pakai ototnya, sekarang yang di kantor itu pakai otaknya. Kalau otaknya itu bekerja keras, itu otaknya kayak diperes, tuh enggak ya? Nah, kayak Anda peres baju itu, ya. Ada yang netes enggak? Ada. Ya. Walaupun di AC, kalau Anda sedang mikir gitu, Anda cari tisu ya, lap di jidat Anda, tuh ya. Kalau Pak Tani di punggungnya keringetnya. Tapi yang kerja di kantor, keringetnya di sini. Nah, keringetnya banyak mana? Banyak yang di sawah. Tapi keringat yang dari jidat itu walaupun cuma setengah sendok teh gitu ya. Tapi nilainya bisa puluhan juta. Sekali netes gitu dia bisa menghasilkan gitu, hasil income yang luar biasa. Tapi tetap aja dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Amin. Dulu artinya manusia itu awalnya nggak perlu berkeringat. Adam itu di Taman Eden sejuknya luar biasa. Dia nggak pernah pakai ototnya, dia nggak pernah pakai otaknya, betul nggak ya, untuk mikir seperti itu. Saya pernah bikin satu judul khotbah, jangan berkeringat. Judulnya keren, betul nggak ya? Jangan berkeringat. Kenapa? Keringat itu kutuk. Wah, dia nggak terima. Maksudnya apa? Saya jelasin ini. Dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Tuhan pulihkan kembali sarana kerja awal. Yang awalnya pernah Tuhan lakukan itu, pola yang sama akan terjadi pada manusia. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia nggak pakai otot. Kun fayakun, tuh ya. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Itu sarana kerja originalnya itu. Aslinya sarana kerja yang original itu adalah omongan, perkataan. Bukan karena Anda mikir, bukan karena Anda pakai otot, itu enggak. Ngomong jadi. Amin. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Ketika Yesus di muka bumi, dia ngajar murid-muridnya untuk menjadi orang yang berkuasa. Caranya apa? Dia demonstrasikan itu di Danau Galilea. Ketika ada angin, badai, tofan, dia berdiri di tengah-tengah muridnya. Dia nggak pakai ember, dia nggak pakai apa alat-alat. Dia cuma berdiri sambil dia ngomong. Tenang, berhenti, diam. Amin. Selesai masalah. Itu alat kerja. Ngomong semuanya jadi. Ngomong semuanya berubah. Amin. Orang yang berkuasa itu ngomong, nanti pasti ada yang mengerjakannya tuh. Yang ngerjain siapa? Banyak malaikat-malaikat yang akan melakukan apa yang engkau omongkan. Asal omonganmu berkuasa. Amin. Nah, jadi orang yang berpeluh karena pakai otot ataupun pakai otak, itu sebenarnya kerja di daerah kutub. Dengan peluhmu, engkau akan mencari makananmu atau rezekimu. Nah, saudara, sekarang mulai kita melompat ya. Dari orang yang pakai otot atau sering mikir gitu. Tuhan,
bawa aku ke pengalaman baru ini. Karena Engkau tebus aku. Pulihkan sarana kerja itu. Nah, nanti Anda lihat, Tuhan bawa Anda pada satu level. Omongan Anda powerful, penuh dengan kuasa. Nah, saudara, sekarang kita lihat lanjutnya. Akibat dosa dan kutuk selanjutnya terhadap umat manusia secara umum. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian seperti domba, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, jadi akibat dosa manusia jadi sesat. Apa sih definisi sesat itu? Mengambil jalannya sendiri. Dengan memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat, itu artinya Adam dan Hawa keluar dari kehendaknya Allah. Amin. Keluar dari jalurnya Allah. Dan dia mulai berjalan atas keinginannya sendiri. Mengambil jalannya sendiri. Nah, 2 Korintus pasal 5, 15. Apalagi dampaknya, akibatnya. Karena dosa. 2 Korintus 5, 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, gara-gara dosa, manusia jadi egosentris. Kalau beberapa orang saya tanya, buat apa Anda kerja? Dia selalu cari duit. Ya, kalau dia dapat duit untuk siapa? Ya untuk aku, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku. Pasti ada ku. Ya. Ku. Padahal firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang kau lakukan, seolah-olah lakukan itu untuk Tuhan. Aku kerja hasilnya untuk Tuhan. Siapa yang berani ngomong seperti itu? Pak, lalu kebutuhan saya gimana? Tuhanmu bukan serakah. Bukan pribadi yang serakah. Betul? Dia tahu apa yang kau butuhkan. Tapi Anda harus punya hati. Benar dulu dengan dia. Orang yang egois itu karena kekhawatirannya. Sehingga nggak berani hidup untuk Tuhan. Betul? Orang yang bertobat seperti Paulus itu berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Baik hidup maupun mati, aku hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu, tuh ya. Hidup untuk Tuhan. Nah, Bapak Saudara. Jadi banyak hal, khususnya faktor-faktor dosa ini membuat manusia akhirnya terjerat ya ke dalam berbagai macam hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya harap Bapak Saudara mulai nangkep nih. Dampak-dampak seperti ini, kalau itu sangat-sangat kelihatan kepada Anda semuanya, nah kita perlu ini untuk keluar dari area itu. Caranya bagaimana? Kita datang pada Tuhan, ya, untuk mengalami penebusan. Nah, untuk menutup rasa malu mereka di hadapan Allah, apa yang dibuat Allah bagi Adam dan Hawa? Perhatikan Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ya, idenya Allah untuk membuat pakaian itu, dia berikan manusia itu apa? Kulit binatang. Pertanyaannya gini,
untuk mendapatkan kulit binatang itu. Pasti ada binatang yang disembelih. Pasti ada binatang yang dikorbankan. Untuk menutup semuanya itu harus ada korban. Betul? Memang tidak disebutkan bagaimana ini dan itu, tapi akhirnya ada kulit binatang. Binatangnya bagaimana ketika kulitnya itu diambil? Mati. Dipotong, dikorbankan. Demi menutup rasa malu manusia. Nah, sebenarnya ini pola yang dibuat sebagai contoh, ya, walaupun tidak tersurat, tapi karena pernah ada dan dilakukan terjadi atas manusia, atas inisiatif dan idenya Allah, boleh dikatakan ini ada tersirat, ya, tersirat. Nah, makanya saudara, kenapa persembahan Habil, ya, di sini katakan, mengapa Allah menerima persembahan Habil, sedang persembahan Kain tak diindahkannya? Baca ayatnya, Kejadian 4 ayat 2 sampai 5. Selanjutnya dilahirkan Habil adik Kain dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, mukanya muram. Nah, saudara, kenapa persembahannya Habil diterima dan kenapa persembahannya Kain tak diindahkan? Dulu saya diceritain sama guru sekolah minggu saya. Ya, katanya nih, persembahannya Kain itu asapnya melenceng, ya loh. Nah, nggak nyampe kepada Allah, ya, karena kena angin. Lalu persembahannya Habil itu lempeng sampai Allah itu terbatu. Kena asapnya loh, wah, gitu ya. Nah, dulu anak kecil sekolah minggu ya aja. Ketika saya sudah sekolah kitab, saya mempelajari firman Tuhan tuh, kok nggak ada ya asap melenceng itu dan sebagainya. Nah, kebenarannya apa? Kenapa Habil diterima, Kain enggak? Saudara, karena jenis korbannya. Dulu dibilang juga nih, persembahannya Kain itu karena Kain mempersembahkan tomat-tomat busuk, tuh enggak loh? Siapa yang pernah dengar begitu? Nangka busuk, pokoknya enggak. Coba Anda lihat ya, orang-orang kalau nih pas hari raya tertentu gitu ya, mereka beli buah tuh ya, dipersembahkan kepada dewa-dewinya. Buah busuk atau bukan? Kadang-kadang mereka pilih belinya bukan di pasar, di supermarket buah, yang harganya 10 kali lipat kadang-kadang dari harga di pasar. Dia selalu mempersembahkan untuk Tien atau dewanya itu yang terbaik, betul? Saya percaya Kain juga begitu. Karena Kain itu seorang petani. Dia punya hasil bumi, dia sisihkan yang terbaik untuk Tuhannya. Tapi kenapa tetap tidak diindahkannya? Sementara Habil, dia akhirnya mendapatkan respon yang baik dari Allah. Diindahkannya, diterima, persembahkan binatang, dipotong itu. Nah, saudara, yang diinginkan Tuhan adalah, ya, nih, lihat ya, bagaimana cara yang ditentukan Allah sebagai jalan untuk pengampunan dosa. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Ya. Itu kalau pohon dipotong, yang keluar apa? Getah. Tapi kalau binatang dipotong keluar darah. Nah, saudara, kenapa harus darah? Ini jawabannya.
Apa yang ada di dalam darah suatu makhluk? Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraannya nyawa. Jadi alasannya itu. Karena apa? Ketika binatang itu disembelih, ada darah. Di dalam darah adanya nyawa makhluk itu. Nah, saudara, setelah kita lahir baru, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Siapakah pribadi Tuhan Yesus itu menurut Yohanes Pembaptis? Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Ya. Nah, tapi saudara, Yesus sendiri berkata, apa kata Yesus sendiri tentang darahnya? Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes itu kasih tahu kepada orang banyak. Dia menunjuk kepada Yesus. Padahal yang ditunjuk itu manusia ya. Ponakannya sendiri sebenarnya. Yohanes itu bilang begini, inilah anak domba yang menghapus dosa manusia. Yesus itu penghapus dosa, anak domba. Ketika Yesus ya mati di kayu salib, dia bilang tentang darahnya sendiri, darah jaminan untuk sebuah pengampunan dosa yang harus ditumpahkan. Nah, sekarang kita tahu seberapa banyak, seberapa besar, seberapa parah dosa Anda. Ada jalan keluarnya. Pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dituntut oleh Allah? Supaya pemulihan itu bisa terjadi dan dialami oleh orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, yang ditunggu oleh Allah adalah pertobatan. Amin. Jadi walaupun Allah ingin mengampuni, dia sudah sediakan darahnya, tapi kalau orangnya nggak mau bertobat, darah Tuhan Yesus juga tidak bisa berdampak apa-apa, mengubah orang itu. Ya, nah, Anda lihat, apakah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis pada awal pelayanannya? Lukas 3:3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ketika Yohanes itu melihat banyak orang yang sedang mencari Allah, seruan pertama, nasihat pertama apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ternyata cara untuk menginjil pertama kali itu apa? Mengajak orang untuk bertobat. Matius 4 ayat 17. Ya. Kalau tadi Yohanes Pembaptis mengajak orang untuk bertobat, sekarang Anda lihat. Ya, apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia memulai pelayanannya. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, sekarang apa yang dikatakan murid-muridnya juga? Apa yang diberitakan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yohanes, Tuhan Yesus, Petrus yang mewakili murid Yohanes, pola dalam penginjilannya apa? Mengajak orang bertobat. Jadi kalau ada ketemu dengan seseorang, sebelum Anda menceritakan tentang kasih Allah dan sebagainya, Anda bisa pakai pola ini juga. Ya. Nah, ketika Anda mungkin sedang ngobrol dengan seseorang gitu ya, Anda pura-pura gitu, jatuhin apa gitu. Aduh, ada apa? Gitu. Ketika dia nanya, ada apa? Gitu. Langsung Anda jawab, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Gak nyambung ya.
nyambung. Kok ini apa pulpen jatuh, ya, kletek, ya. Anda bilang aduh, ditanya ada apa? Kok jawabannya bukan pulpen jatuh, kok malah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, kalau orang sedang nanya, itu pintu hatinya sedang terbuka sebenarnya. Apa? Itu ya. Artinya apa? Dia butuh jawaban. Dia menunggu. Dengan seksama dia perhatikan apa yang akan Anda ucapkan, betul? Nah, itu saat-saat yang tepat untuk Anda mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Coba nanti semua praktek ya, habis ini ketemu orang pura-pura jatuhin apa gitu, ketika dia bilang, ada apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apain sih lu itu? Nah, Anda langsung bisa jelasin. Gini loh maksudnya. Kita semua orang itu harus bertobat. Kalau nggak bertobat, kita akan binasa karena dosa-dosa kita. Betul? Langsung tekankan itu. Mungkin ya, saat itu mungkin dia nggak terlalu merespon dengan baik. Tapi telinganya sudah pernah mendengar. Ada orang yang bilang, saya harus bertobat. Satu kali dia lagi sedang diam, bengong sendiri gitu. Dia ingat perkataan Anda. Kenapa ya? Pak Yuel kemarin tuh kok ngomong, saya suruh bertobat. Ada apa ya? Nah, saudara, kadang-kadang seseorang itu butuh pesan. Ada yang menyampaikan. Nggak banyak orang yang pernah berani ngomong pada seseorang bilang, bertobatlah, betul? Nah, ketika dia telah mendapatkan pernyataan itu, soal kapan dia meresponnya, dan dia mengalami sebuah pertobatan, itu bukan urusan kita lagi. Jadi Yohanes, Tuhan Yesus, Petrus, ketika orang yang keluar dari penjara itu ya, Petrus kan dikeluarkan dari penjara. Lalu kepala penjara itu ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Bertobat. Betul nggak ya? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara, jadi bisa disimpulkan. Satu kali Tuhan bilang begini. Menurut Tuhan Yesus, seseorang binasa dalam kecelakaan, mengerikan, bukanlah masalah besar atau kecilnya dosa orang itu. Melainkan masalah apa? Masalah bertobat atau tidak. Ayatnya ada? Ada. Ya, Lukas 13 ayat 2 sampai 5. Yesus menjawab mereka, sedang kamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, syaratnya apa? Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Bukan cara matinya. Ya, jadi bisa disimpulkan. Menurut Paulus yang menulis surat Efesus ini, ya, cara bertobat yang benar itu bagaimana? Pertobatan itu penting ya. Nah sekarang bagaimana bertobat itu? Ya, bertobat itu gini, saudara. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, jadi bertobat itu apa? Kalau dulu nyolong, sekarang nggak nyolong. Apakah sudah dibilang bertobat? Kalau dulu mencuri, sekarang nggak mencuri, apakah bisa dibilang bertobat? Belum. Kenapa dulu si pencuri yang suka nyuri itu sekarang nggak nyuri? Nggak ada barang yang dicuri, bisa juga kan? Masih banyak orang, walaupun banyak barang di situ takut ketahuan juga bisa. Ya. Nah, harus ditunjukkan buah pertobatannya. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi sekarang bekerja dengan tangannya sendiri,
Kalau dulu dia mengambil, sekarang mulai membagi-bagi, memberi kepada orang lain. Berbeda, saudara. Kalau dulu jalannya ke kiri, menghadap ke kiri, dia hanya stop, belum bertobat. Kalau dia sudah balik, belum bertobat juga kalau belum melangkah ke kanan, betul? Jadi jalannya sekarang ke kanan, menghadapnya ke kanan. Kalau bahannya baru menghadap ke kanan, belum. Ya, harus disertai buah pertobatan itu. Nah, contoh saudara, orang yang bertobat itu seperti apa? Ya, nih ayat 29-31. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Terus ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi dulu jahat, sekarang jadi orang baik. Itu artinya Anda bertobat. Yang dulu marah, sekarang ramah. Amin. Itu hurufnya sama ini. Ada 5 ya. Itu kalau diacak-acak itu bisa marah, bisa ramah tuh. Kalau keseleo mau bilang ramah, itu marah tuh. Nah, harus lah. Jangan Anda bolak-balik abuba, bingung juga. Abuba dibaca depan kiri sama aja abuba. Nah, tapi marah sama ramah itu beda. Dampaknya beda juga. Kalau Anda marah bikin orang sakit hati. Kalau Anda ramah bikin orang sukacita. Ya? Nah, itu bedanya. Dampaknya itu ada. Nah, tadi dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Apa itu mendukakan Roh Kudus? Ya. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus itu? Mendukakan Roh Kudus itu artinya Anda tidak taat kepada firman Tuhan dan pimpinannya. Ketika Tuhan bilang, jangan marah, lalu Anda marah, Roh Kudus berduka. Ya. Ketika Roh Kudus bilang ampuni, Anda nggak mengampuni, Roh Kudus berduka. Nggak nurut. Pimpinan Roh Kudus itu membuat Roh Kudus berduka. Jadi apa bedanya mendukakan dan menghujat? Mendukakan itu Roh Kudusnya masih ada di dalam dirimu, tapi Anda blok. Nggak Anda dengerin. Sehingga mami sedih. Betul ya? Nah, tapi kalau menghujat itu, saudara, itu Anda usir. Nggak usah kamu di sini. Keluar rumahku. Ya. Pribadinya Anda usik, bukan nasihatnya yang nggak Anda dengerin. Ketika engkau hanya nggak dengerin nasihatnya, itu membuat Roh Kudus berduka. Tapi kalau engkau sudah mulai mengusik tentang pribadinya, menolak pribadinya, menganggap nggak ada Roh Kudus, itulah sudah ada di satu fase, yaitu tentang menghujat Roh Kudus. Betul ya? Menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Saudara, terakhir, saudara ya, dunia ya yang telah penuh dengan dosa ini sekarang sudah dijatuhi hukuman oleh Allah, ya, sehingga bisa dikatakan dunia ini sudah dihukum. Menurut Tuhan Yesus, bagaimana nasib penguasa dunia ini? Yohanes 16 ayat 8-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi dunia ini ada di dalam penghukuman. Jadi kalau orang tetap tinggal di dalam dunia, mereka statusnya
sebagai orang terhukum. Karena tinggal di satu lokasi yang sudah divonis dihukum. Roma 8 katakan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam dunia ada penghukuman. Orang dunia pantas kena hukuman. Tapi orang yang di dalam Tuhan Yesus, dia terbebas dari hukuman. Kalau mau dipimpin oleh Roh Allah. Dibaca ya dalam Roma pasal 8 itu. Nah, sementara barang siapa percaya kepadanya. Ya, Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudara, sekarang kita mengenal ada pergantian sistem. Ya, sistem apa? Ada dua sistem kerajaan, yang satu adalah kerajaan si iblis, atau sistem kuasa kegelapan, dan yang lain adalah kerajaan anak Allah, atau sistem kerajaan terang. Apakah yang dilakukan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya? Kolose 1:13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan, perhatikan ya, kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dipindahkan. Jadi Anda tidak lagi dalam dunia yang sedang terhukum. Bagaimana cara pindahnya? Dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup itu. Caranya ini, Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Dia. Amin. Anda pindah. Nurut sama Tuhan. Tidak lagi tinggal di daerah terhukum, nggak turut dihukum. Karena sudah pindah dari daerah maut ke dalam daerah hidup. Nah, apa pula kata Rasul Yohanes tentang sistem dunia ini? Ya, ini ayat penutupnya. 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oke. Nah, Bapak Saudara, ini tentang dosa dan pertobatan sudah selesai ya. Oke, nanti kita ketemu lagi pada hari Senin untuk membahas pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya nanti tentang kelahiran baru ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.